kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Apa urusan kami dengan itu? Itu urusan kami sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, Tidak boleh memasukkan uang persembahan ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah, yaitu tanah tukang periuk, untuk dijadikan sebagai tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberi uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus dihadapkan kepada Pilatus, wali negeri itu. Dan wali negeri itu bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Engkau sendiri telah mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mendengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" tetapi ia tidak memberi satu kata pun, sehingga wali negeri itu menjadi sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu di dalam penjara ada seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapakah yang hendak kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirimkan pesan kepadanya, Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan. Tetapi Yesus harus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang hendak kubebaskan bagimu di antara kedua orang ini?" Barabas. Tetapi apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Ia harus disalibkan. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Ia harus disalibkan. Salibkan dia. ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air, lalu membasuh tangannya di hadapan orang banyak, dan berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. dan seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Mereka memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka
menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia dan berkata,